perantara. Di mana kalau wahyu Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, namun bedanya sholat ini langsung diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Awalnya sholat itu diberikan oleh Allah 50 waktu. Namun dengan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, maka menjadi 5 waktu seperti yang kita laksanakan sampai sekarang ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa ini, kembali ke kota Mekah, bukan hanya sesuatu yang lebih luar biasa lagi yang beliau dapatkan. Orang-orang kafir menertawakan Nabi, orang-orang menjadi yang tadinya sudah Islam, namun ada yang imannya menjadi ragu. Bayangkan kalau hanya cerita manusia, sesama manusia, tanpa ada keyakinan iman, maka akan sangat menolak dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Namun karena Isra Mi'raj adalah perjalanan iman, maka akan meyakini tidak ada yang tidak mungkin bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali meyakini bahwasanya membenarkan tanpa ragu adalah Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sahabat sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "In kana qala faqad shadaqa." Jika Rasulullah yang berkata, maka aku sangat yakin kepadanya. Maka menjadi muhasabah bagi kita bahwasanya Isra Mi'raj mengajarkan kita ujian dari bagian dari perjalanan iman, di mana kita melihat seorang manusia yang mulia menghadapi kesulitan dalam kehidupan, ditinggalkan oleh orang yang terkasih, ditolak dalam lingkungan dan di tanahnya sendiri. Namun Allah tetap mengajarkan untuk menambahkan iman yang lebih tinggi daripada logika. Di mana sholat adalah penguat iman, orang-orang beriman tidak akan mudah goyah ketika yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi perjalanan iman ini adalah bagaimana kita memaknai sholat. Dalam keseharian kita harus menjadikan sholat ini sebagai bentuk introspeksi diri. Perjalanan Isra Mi'raj bukan hanya pengingat dalam setiap 1 tahun sekali, tapi pengingat diri kita, sudahkah benar kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Sudahkah bacaan yang kita baca benar? Sudahkah gerakan yang kita lakukan benar? Sudahkah kita khusyuk dalam sholat? Sudahkah kita sholat tepat waktu? Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ketika di akhirat nanti yang dipertanyakan apapun tentang keberhasilanmu kecuali tentang amalan sholatmu. Maka perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan iman untuk kita sebagai manusia. Belajar dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tetap mengingatkan dan mengajarkan dengan keyakinan bahwasanya iman harus tetap bertahan. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala kemudahan dari kesulitan yang kita hadapi. Pendengar setia RRI Pro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya menyebut titik poin dalam melaksanakan ibadah salat, kita harus membenahi bagaimana kita mengetahui rukun salat yang sebenarnya. Sudahkah kita mengerjakannya dengan berdiri dengan benar? Sudahkah kita mengerjakannya dengan mengucapkan takbiratul ihram dengan benar? Karena salat itu dimulai dengan khusyuknya kita menyebut nama Allah saat pertama kita menyebut Allahu Akbar. Sudahkah kita menyebut Allahu Akbar dan sudah bersatu dengan hati kita? Sudahkah kita salat dengan khusyuk? Inilah yang menjadi introspeksi kita dalam setiap peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana akan bersambung ketika kita diperingatkan dalam Isra dan Mi'raj, kita sudah masuk pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban kita sudah beramal, memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan.
keimanan Isra Mi'raj adalah peringatan, ajaran untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki ibadah salat kita. Wabil khusus ketika kita sudah menyebutkan takbiratul ihram, kita akan membaca surah Al-Fatihah yang menjadi syarat sahnya salat. Bagian syarat salat adalah membaca Al-Fatihah. Sudahkah kita membaca Al-Fatihah dengan benar atau kita membaca Al-Fatihah dengan terburu-buru dalam salat kita? Ketika membaca surah Al-Fatihah, isinya adalah yang lengkap. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita benar-benar menyatakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar setia RRI Pro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan keimanan ini harus kita pertanggungjawabkan. Ketika kita mengikuti dan mendengarkan peringatan Isra Mi'raj, kita tidak hanya mendengarkan sejarahnya, namun kita sedikit demi sedikit memperbaiki salat kita dalam keseharian kita, memperbaiki bacaan salat kita, memperbaiki setiap gerakan salat kita, wabil khusus fokus khusyuknya salat kita yang perlahan-lahan harus selalu kita perbaiki dalam salat sehari-hari. Mungkin ini pembukaan pada hari ini. Nanti disambung kalau ada sesi tanya jawab. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Pendengar, itu tadi sudah kita dengarkan tausiah pembuka di pagi ini bersama dengan narasumber kita Ustazah Hajah Hujatul Baligho LCM SOS berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui Isra Mi'raj perjalanan iman. Silakan pendengar, line telepon kita buka di 369977 atau juga melalui via WA di 0821 7927 9090 atau juga bisa Anda melihat langsung di kanal YouTube kita, bisa like dan memberikan pertanyaan juga. Silakan kita buka dulu line telepon Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Pak Abu Bakar. Mau Pak Abu Bakar, tapi suaranya agak jauh ya Pak Abu Bakar. Oh, ya. Iya, baik. Bisa disapa dulu ustazahnya Pak Abu Bakar. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Pak Abu wabarakatuh. Bakar, apa kabar? Kenapa ini suaranya tidak seperti biasanya Pak, semangatnya? Iya, agak ini kurang sehat ya Pak? Ya begitulah kira-kira. Oh ya, semoga cepat sembuh ya Pak. Amin. Ini Ustazah, pertanyaan saya. Nah, perintah salat itu adalah jalannya Rasulullah SAW ketika dalam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya itu apa fungsi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sebelum datang perintah salat ini Ustaz? Ya, tanya sana. Baik. Ya, Waalaikumsalam. Iya, ini kaitan sama apa fungsi dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu di peristiwa Isra Mi'raj, Ustazah, pertanyaannya mungkin seperti itu. Baik, kita Apa fungsi? iya. Dari Bagaimana pertanyaannya? Ustaz tidak menyimak tadi ya? Iya, bukan tidak mendengar dengan jelas suaranya. Oh, begitu. Apa? Dari peristiwa Isra Mi'raj itu ada Pak Abu Bakar menanyakan, Masjidil Aqsa. iya, berkaitan Iya. itu apa fungsinya di situ. Baik, kita tahan dulu, kita coba terima yang kedua ya Ustazah. Oke, siap. Assalamualaikum, Meriara pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Iya, Pak Abu Bakar ini Pak Zakaria nih Ustazah di Kenten. Iya. Silakan langsung ke Ustazahnya Pak Zakaria. Iya. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya bersama kita semua. Amin, amin. Amin. Bu Ustazah mau tanya masalah sholat ini kaitannya dengan surat Sajadah ayat 16 Bu Ustazah. Karena dikatakan di situ orang beriman itu pada sebagian malam dia melakukan ibadah, kemudian dia mohon ampun pada Allah dan seterusnya di situ. Sajadah ayat 16. Mohon pencerahan ya Ustazah bahwa kaitannya dengan sholat ini. Masalah sholat ini itu sholat pada waktu malam.
Terima kasih Mm-mm. perhatian Ustaz. Terima Baik. kasih. Semoga Amin. berkah lalu, ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria di Kenten, juga Pak Ubaka di Jawi. Semua pertanyaan sesuai dengan tema pagi ini. Silahkan Ustazah ditanggapi dulu. Baik. Pertanyaan Pak Abu Bakar itu berkenaan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. La tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjid hadza wa Masjidil Aqsa. Tidak dianjurkan melakukan perjalanan khusus untuk ibadah kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah, sebagaimana dulu Masjid Aqsa itu menjadi awal kiblat kita sebagai umat Islam, lalu dipindahkan kita ke Ka'bah. Nah, jadi dulu masjid yang pertama kali sebelum Masjid Nabi Muhammad SAW Nabawi itu ada Masjid Aqsa di Palestina. Menjadi masjid kedua setelah Masjidil Haram. Jadi pertama diterimanya wahyu Rasulullah SAW adalah di kota Makkah. Lalu dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa, Rasulullah melaksanakan dua rakaat sholat di Masjidil Aqsa dan dilanjutkan perjalanan menaiki langit hingga langit yang ketujuh. Maka Masjid Aqsa ini adalah menjadi bukti perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat di dalam Isra dan Mi'raj. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua dari Bapak siapa tadi? Zakaria. Iya, Pak Zakaria di Kenten. Tentang surah As-Sajdah ayat 16 yang mana tataja'afa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Pertanyaannya bagaimana hubungan dengan kenyamanan ibadah gitu ya? Benar tadi. Iya, kaitan sama peristiwa Isra Mi'raj dengan sholat ketika ada sebagian umat muslim yang melaksanakan sholat di tengah malam gitu, tahajud mungkin Ustazah ya. Iya benar. Jadi pada kalimat ini lambung artinya lambung mereka jauh dari tempat tidur, mereka berdoa kepada Allah dan dengan merasa takut dengan harap dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kalimat tataja'afa junubahum 'anil madaji yang mengartikan bahwasanya seseorang yang sudah benar-benar menyerahkan diri untuk ibadah kepada Allah, dia akan meninggalkan hal-hal duniawi ketika malam. Maka lebih kepada kayak kata Mbak tadi, sholat malam, melaksanakan tahajud, zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan ketika kita melaksanakan ibadah sholat pada malam hari kita sudah benar-benar ikhlas dalam kekuatan iman. Di mana pada malam hari itu di saat orang-orang sedang istirahat, orang-orang sudah tidur, orang-orang menikmati bagaimana tidur nyenyak, kita menyiapkan diri, mengikhlaskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan doa? Dilanjutkan yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang-orang yang melaksanakan ibadah salat malam ini merupakan orang-orang pilihan yang begitu takut akan dosa dan azaban Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berharap rahmat dan ampunannya. Inilah keseimbangan iman di mana pelajaran Isra Mi'raj Allah mengajarkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian dari Allah dengan wafatnya orang-orang terkasih. Allah mengingatkan tidak dengan putus asa dan ketika melaksanakan ibadah sholat akan meningkatlah iman kita dan kita akan merasa aman dan menjadi yakin bahwa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kembali kepada surah As-Sajdah pada ayat ini menambahkan iman, ternyata iman itu bukan hanya ibadah pribadi. Ketika sholat adalah menjadi ibadah mahdhah, maka kita ada ibadah ghairu mahdhah. Atau yang lebih masyhur hablum minallah, ternyata ada hablum minannas. Ketika kita sudah fokus kepada ibadah sholat, kita jangan melupakan ibadah kepada sesama manusia. Yang khusus disebutkan juga pada surah As-Sajdah ini adalah kita peduli kepada sesama manusia dengan kita berinfak, kalau sedekah,
ringan tangan untuk berbagi, bahkan sekalipun kita sedang tidak punya harta, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Tersenyum saja di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Mungkin itu. Terima kasih Ustazah. Itu tadi Pak Zakaria juga Pak Abu Bakar sudah mendengarkan tanggapan dari Ustazah. Pertanyaan tadi kita lanjut dulu. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Ya putus. Dicoba kembali di line telepon 369977 atau juga via WA kita di 0821 7927 9090. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari Pulau Rimau Ustazah. Ada Pak Kliwon. Silakan Pak Kliwon. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Begitu juga Mbak Netemu Ustazah. Alhamdulillah. Ini Amin. hari ini suaranya kecil semua ya. Sudah maksimal ini Ustazah. Pak Kliwon agak lebih dekat ke handphonenya atau ke telepon. Ini sudah dekat. Nah, Oke, untung enggak. nah, itu jelas Bapak. Lanjut Bapak Kliwon, Oke. silakan. Ini Ustazah, saya ada teman itu nampaknya selalu menjaga wudhunya Ustazah. Terus batal wudhu itu, beliau itu selalu sholat 2 rakaat. Saya tanya sholat apa gitu, katanya sholat sunat wudhu. Pertanyaan saya Ustazah, apa memang ada tuntunan itu? Kalau ada Ustazah, seberapa besar dikuatkan itu dan apa hikmahnya Ustazah? Mohon maaf kalau di luar tema, Iya. banget Iya. Ustazah. Baik. Semoga kita selalu dalam Amin. barokah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Ustazah. Ada pertanyaan Pak Roni. Dia menanyakan melalui WA Pro 1. Ustazah, pertanyaannya, bagaimana sholat kita hanya takut dengan neraka? Yang kedua, sholat berkaitan dengan yang kedua, sholat tahajud karena maksud pertanyaan kedua ini, apakah sholat tahajud itu kita laksanakan ketika kita sedang ada masalah saja Ustazah? Nah itu 2 pertanyaan. Silakan Ustazah. Enggak, tadi pertanyaan yang pertama tentang wudu ya. Iya, ada sholat sunnah 2 rakaat wudu. Apakah itu ada hadisnya yang meyakinkan itu Ustazah? Silakan. Oke, baik. Hadis tentang sunnah wudu ini ada dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, haddatsani bi arja amalin amiltahu fil Islam. Fa inni sami'tu daffa na'alaika baina yadayya fil jannah." Nah, kemudian Bilal menjawab, "Ma amiltu amilan arja indi man ana lam atazahharu tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli." Nah, jadi benar memang ada dalilnya yang diriwayatkan melalui sahabat Rasul Bilal. Bagaimana dengan pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah dilakukan setelah selesai wudu. Nah, selama bukan waktu terlarangnya sholat. Jadi setiap wudu itu memang untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan boleh dilakukan kapan saja, maupun siang atau malam. Seperti itu. Maksudnya terlarangnya sholat ini, mohon maaf, mungkin kita perempuan sedang berhalangan gitu kan. Itu berarti dilarang untuk sholat, maka jangan dilakukan. Waktu kapanpun itu boleh dilaksanakan. Nah, bagaimana dengan apa dari hikmah wudu ini? Wudu itu menjadikan manfaat yang begitu banyak. Pertama, Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya idza tawadda'a al-'abdul muslim faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'ah. Nah, setiap basuhan wudu menjadi sebab gugurnya dosa-dosa kecil. Seperti itu. Kemudian idza ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran mahajjal min asharil wudu. Orang yang menjaga wudu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya. Nah, kemudian wudu ini juga menjaga diri dari maksiat. Ketika seseorang yang dalam keimanan menjaga keadaannya dengan kesucian, maka dia akan lebih malu untuk berbuat dosa. Lebih merasa ingin menjaga lisannya, lebih berhati-hati dalam tindakannya. Ya, bagaimana ketika wudu itu
dijaga untuk beribadah sholat, sama dengan lebih hati-hati dalam tindakan. Ibaratnya itu kalau bahasa kita tuh wudhu tuh jadi rem alami untuk kita itu melaksanakan maksiat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Karena kita menjaga, kalau wudhu berarti kita menjaga dari batalnya wudhu. Dengan lawan jenis kita akan menjaga bagaimana dia bukan mahram. Mungkin seperti itu dalam kenyataannya gitu, yang kasat mata. Kemudian ketika kita berwudu, wudu ini juga berpengaruh kepada ketenangan hati dan pikiran kita. Bagaimana kita segar dalam pikiran. Dalam riwayat juga yang disampaikan bahwasanya para ulama itu, kalam ulama mengatakan ketika bahkan seseorang itu sedang mengantuk, maka berwudulah gitu. Karena biasanya ngantuk itu kalau bukan karena capek itu alasannya karena gangguan syaitan. Sementara syaitan itu berasal dari api, maka ketika kita berwudu kita pasti seger tuh. Nah, seperti itu. Itu logika yang disampaikan dengan kalimat-kalimat para alim ulama. Nah, jadi ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan kesegaran dalam kehidupan kita. Kemudian Allah sudah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Dan ketika orang menjaga wudu, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang-orang yang selalu di dalam kesucian. Nah, seperti itu. Yang terakhir, apa hikmah dari menjaga wudu, kemudian sholat sunnah wudu? Kita akan menjaga diri bahwasanya kita mengingatkan diri kita ketika kita sudah wudu, kita bisa melaksanakan ibadah sholat kapan saja. Kita tidak perlu mengambil wudu lagi, mengurangi waktu dan lain sebagainya. Itu hikmah dalam melaksanakan wudu. Sekarang pertanyaan dari WA tadi neraka apa ya? Apakah Pak Roni di Palembang? Apakah sholat itu bagaimana ya mungkin ya? Bagaimana sholat yang kita hanya mengharapkan karena takut neraka gitu ya? Iya, betul yang pertama. Ya. Oke, baik. Sebenarnya sholat itu bukan hanya karena takut neraka. Tapi bagaimana caranya kita agar tidak beralasan seperti itu? Neraka itu hanya sebagai bayangan hukuman seperti kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang harus kita jadikan landasan, sholat itu pertama karena takut. Nah, takut benar, takut. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, dan janganlah takut kalau memang kamu menjadi orang yang beriman. Nah, takut ini berlanjut dengan berharap. Bukan takut karena neraka, tapi tambahkan harapan bahwasanya yarjuna rahmatuh. Kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita sholat, pernah saya mendapatkan pesan dari guru saya, melaksanakan ibadah sholat itu adalah kita langsung bermunajah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak langsung ngomong seperti sesama manusia, tapi dengan kita ibadah sholat itu 5 waktu dari jarak yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jarak suatu sholat ke satu sholat yang lain merupakan sebuah solusi. Ketika di dalam proses kita melalui jarak itu kita sedang mendapatkan masalah. Misal, ketika kita sholat subuh, maka harapannya adalah kita berdoa perjalanan dari sholat hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika di tengah-tengah sebelum zuhur kita mendapatkan sesuatu qadarullah yang tidak pernah kita kira, maka kita kembali diingatkan Allah, berserahlah kepadaku dengan masalahmu, kita akan sholat zuhur. Kemudian nanti melanjutkan lagi kita aktivitas, begitupun mencari solusi dalam menjalani makna sholat, kita akan berserah lagi kepada asar. Jadi jeda dari sholat ke satu sholat menjadi solusi dalam harapan kita bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tingkatan tertinggi ketika kita tidak hanya takut, kita benar-benar berharap hanya kepada Allah, sholat dengan khusyuk, kita akan mendapatkan tingkatan tertinggi sholat karena benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallazina amanu asyadda hubban lillah. Karena sholat itu membuat
kita ringan melaksanakannya, rindu bertemu dengan Allah, kemudian merasa tenang saat sujud. Nah, ketika kita sudah merasakan 3 ini, kita ringan melaksanakannya, apapun kegiatan kita selalu ingat. Saat kita melaksanakan, kita tidak terburu-buru. Nah, seperti itu. Sama kayak kita melaksanakan kegiatan, ada hal-hal yang kita berat untuk melakukannya, tapi kita paksakan. Nah, tapi setelah kita jalankan terus-menerus, karena bukti kita cinta, baik itu cinta pekerjaan, ini cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan urusan sholat, kita ringan melaksanakannya, maka kita akan merasa seolah selalu rindu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan begitu merasa tenang saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik, Ustazah masih ada satu lagi. Iya, apa tadi? Sholat tahajud itu apakah ketika kita ada masalah saja, Ustazah? Oke, baik. Sholat tahajud itu adalah amalan sebaik-baiknya sholat yang disampaikan dalam Al-Quran. Maka sholat malam itu bukan hanya ketika kita ada masalah saja, namun untuk lebih mendapatkan ketenangan dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana kalau masa-masa sholat tahajud, kita benar-benar hanya menyampaikan hal-hal yang ingin kita sampaikan dalam keadaan sunyi, sepi, di mana orang-orang itu banyak yang sedang menikmati duniawi dengan tidur nyenyaknya, namun kita mengambil jeda waktu khusyuk khusus untuk berhadapan langsung dengan Allah melalui sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu adalah sholat di mana kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah dengan segala masalah, kemudian dengan segala rasa syukur, dengan rasa permohonan, semuanya boleh kita laksanakan. Jadi tidak harus menjadi masalah saja, namun memang manusiawi adalah banyak melakukan sholat sunnah itu karena punya tujuan. Punya tujuan ini berarti tidak hanya sholat tahajud. Kalau kita ingin luas rezeki ada sholat duha. Kalau kita punya hajat, sunnah hajat. Kalau kita sedang memilih sesuatu untuk sebuah solusi, sholat istikharah. Seperti itu. Itu sholat-sholat yang punya tujuan-tujuan. Yang sebenarnya ibadah sholat itu tujuannya as-sholatu ad-doa. Dalam lughah Arabiyah, sholat itu merupakan doa, penyerahan diri kita kepada Allah. Jadi makna semua sholat itu adalah kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, mengharapkan penghambaan yang benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustazah. Itu Pak Roni begitu lengkap dijawab sama Ustazah ya. Kita ke line telepon, nanti lanjut ke via WA Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mutiara pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana, ini Ustazah dari Prabu Muli. Silakan Oma. Terima kasih Mbak Nat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Oma? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Semoga juga Ustazah sehat-sehat dan Mbak Nadiarnya ya. Amin ya. Iya, ini mau bertanya Ustazah, kenapa sholat tahajud itu dilaksanakan katanya harus tidur dulu ya? Benar Ustazah? Iya. Tidur dulu baru dilaksanakan kalau kebetulan kita bangun gitu, sholat tahajud. Nah, pertanyaan yang kedua, boleh nggak di luar tema? Ustazah, pada saat kita sholat sementara masih azan di masjid gitu. Jadi azan tapi kita sudah sholat gitu. Itu sah apa tidak Ustazah? Bisa ya pahami yang pertanyaan kedua? Iya. Apa yang kedua? Kita sholat langsung setelah azan atau kita sholat berjalan gitu, aja masih berjalan tapi kita sudah sholat gitu. Iya. Baru Allahu Akbar kita udah sholat gitu ya. Baik. Dua pertanyaan itu aja Oma. Iya. Terima kasih Ustazah, terima kasih Mbak Nat. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli, ya. Ana di Prabu Muli. Iya, kita ke WA juga Ustazah. Ada yang menunggu dijawab oleh Ustazah dari Pak Romli Jamal di Sumbawa Banyu Asin. Pertanyaannya Ustazah,
kita merasa dahulu ada dosa kepada Allah, terus berdoa minta ampun. Akan tetapi saat ibadah khusyuk teringat dosa tersebut, perasaan rasa hina teringat dosa tersebut, ada perasaan rasa sia-sia ibadah kita kepada Allah. Nah, bagaimana untuk mengatasi masalah atau perasaan seperti ini, Ustazah? Baik, silakan. Kita ke Oma Ana dulu di Prabu Muli. Oma Ana dulu, Prabu Muli. Ya. Baik. Pertanyaannya, apakah sholat tahajud itu harus tidur dulu, gitu ya? Iya. Nah, baik. Kalau keharusan itu tidak ada. Maksudnya menjadikan ya nggak usah sholat tahajud kalau nggak tidur dulu, itu nggak ada. Tetapi memang afdolnya sholat tahajud itu dikerjakan setelah tidur sebentar. Jadi ibaratnya itu afdol, istimewa. Seperti itu. Karena memang dalil Al-Quran wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dilaksanakannya ketika malam. Nah, seperti itu. Maka kita itu membangunkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat. Namun ketika kita tidak tidur dulu, kita tetap ingin melaksanakan sholat tahajud, hal itu boleh-boleh saja. Seperti itu. Ditambah lagi memang hadis Rasulullah SAW dan Sayyidah Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili fa idza nama summa qama summa shalla. Menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat, kemudian dia tidur, kemudian dia bangun, kemudian dia sholat lagi. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana, apakah harus tidur lama? Tidak. Tidurnya boleh sebentar, yang penting sudah menjam sedikit aja boleh gitu kan. Bukan sekedar rebahan gitu. Itu mendapatkan ibaratnya dapat bonus pahala, tapi bukan berarti kalau tidak tidur jadi nggak boleh melaksanakan tahajud. Nggak gitu konsepnya. Jadi boleh dilaksanakan ketika waktu malam sekalipun kita tidak bisa tidak tidur, tetapi sebaiknya kita tidur dulu baru melaksanakan ibadah sholat tahajud seperti itu. Pertanyaan kedua apa tadi? Azan berkumandang, benar ya? Iya. Bagaimana kalau kita azan baru Allahu Akbar kita sudah langsung sholat gitu ya, Mbak ya? Oke. Itu boleh. Ya, boleh, tetapi biasanya yang dilakukan adalah dianjurkan ketika azan baru berkumandang kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah terlebih dahulu. Seperti itu. Bagaimana kalau sholat fardu? Boleh kita melaksanakannya jika kita sholat sendirian atau kita khawatir dalam waktu habis karena kita dalam perjalanan, misalnya kita terburu-buru. Dalam perjalanan nih, kita istirahat di rest area. Kita tidak menunggu sampai azan selesai, kan lumayan 5 menit misalkan kan. Sehingga kita langsung sholat gitu. Tapi tidak dianjurkan kalau sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah ya diselesaikan dulu azannya, seperti itu. Nah, jadi kalau bisa saat azan meskipun dari awal itu kita boleh sholat tapi sholat sunnah. Jadi bersamaan dengan sholat sunnah dilaksanakan, nanti azan selesai, seperti itu. Tapi sunnahnya kita itu bagusnya mendengarkan suara azan. Karena keutamaan menjawab azan itu juga disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqul." Ketika kamu mendengar azan, maka bacalah apa seperti yang mereka baca. Maka kita menjawab Allahu Akbar gitu kan, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sama hayya 'alas shalah, bisa azan ya. Kemudian hayya 'alas shalah, seperti itu. Jadi kita mengikuti. Nah, itu dapat pahala lagi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sholat sendirian yang membutuhkan waktu singkat itu tidak apa-apa. Namun apabila kita masih memiliki waktu untuk sholat lebih lama, maka ya, Ustazah. Halo Ustazah. Ya, bisa mendengar kita Ustazah? Baik pendengar, kita akan mencoba menghubungi Ustazah kembali. Masih bersama Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Dan waktu kita masih tersisa berapa menit lagi hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan coba menghubungi Ustazah kembali, masih tetap bersama kami di Mutiara Pagi.
pendengar, karena ada sesuatu dan lain hal berkaitan dengan faktor sinyal ya, kita akan coba kembali. Assalamualaikum Ustazah. Iya, waalaikumsalam Iya. warahmatullahi. Iya, ini kendala sedikit ini Ustazah ya. Dia apa ya yang sholat azan tadi ya? Iya, baik. Ini lanjut lagi Ustazah tadi, silakan. Ya baik. Untuk kesimpulan perjalanan Isra Mi'raj sebagai perjalanan iman Maaf Ustazah, halo Ustazah. Halo? Ya masih ada waktu Ustazah. Masih ada bisa menjawab pertanyaan tadi. Yang Iya. mana yang belum? Yang belum tadi dari Pak Romli Jamal di Sumbawa Banyu Asin. Iya, Pertanyaannya, kalau kita ketika sholat itu merasa dulu banyak dosa Ustazah, terus iya. ibadah kita tuh apakah merasa sia-sia ketika kita merasa sholat itu banyak dosa-dosa pada waktu yang dulu gitu. Silakan Ustazah. Oke, baik. Ketika kita melaksanakan sholat, kita merasa bahwasanya kita melaksanakan masih terbayang-bayang akan dosa yang kita lakukan, maka kita memanfaatkanlah momen sholat itu untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin masih ada rasa siksa karena mungkin dosa itu kita anggap sebagai dosa yang begitu berat. Maka ditambahkanlah dalam keseharian kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, satu hari kita memperbanyak istighfar 100 kali. Seperti itu untuk menambahkan ketenangan hati kita di saat kita sedang mengingat dosa-dosa itu, maka kita benar-benar memohon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan walaupun kita mungkin sudah sholat, kita menambahkan istighfar sebanyak mungkin untuk lebih menenangkan diri kita. Seperti itu. Baik Ustazah, terima kasih untuk Pak siapa tadi ya? Oh ya, Pak Romli di Maradamai Sumbawa, juga Pak Roni di Palembang, dan tadi ada Bunda Pera juga sedang menyimak terus Oma Ana. Ustazah, di penghujung kita ini sudah pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Ada pesan Ustazah pagi hari ini berkaitan dengan tema kita, yaitu Isra Mi'raj perjalanan iman. Silakan Ustazah. Baik. Perjalanan iman yang kita pelajari dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW adalah tentang ibadah sholat. Di mana ibadah sholat adalah momen kita mendekatkan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwasanya dalam perjalanan Rasulullah ketika diuji dengan kehilangan orang-orang yang disayangi, di mana tahun itu adalah disebut dengan tahun kesedihan. Sesedih apapun kita, yakinlah akan ada kebahagiaan yang datang setelahnya. Sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan itu diulang 2 kali dalam surah yang sering kita baca, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Dan kepada Allah lah kita menyerahkan segala sesuatu, dan terkhusus menyerahkan sesuatu ini adalah ketika kita sholat. Maka perjalanan iman ini adalah iman kita harus selalu bertambah dengan sholat kita, khusyuk kita benar dalam gerakan dan baca sholat. Mudah-mudahan dengan kita membenahi ibadah salat kita selalu di dalam penghambaan kepada Allah, dan Allah semakin memberikan kecintaan kepada kita sebagai hambanya. Karena tidaklah harapan yang sangat kita harapkan sebagai hamba Allah, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa rahmat sekalian alam. Demikianlah hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Allah saya tak lupa mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Mutiara Pagi, kami cukupkan sampai di sini bersama dengan Ustazah Hajah Hujatul Baligho LCS MSOS, Kelompok Kerja Agama Islam Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dengan topik Isra Mi'raj Perjalanan Iman. Semoga kita doakan Ustazah selalu sehat, dan insya Allah kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya.
Terima kasih untuk Pak Ubaka di Jejawi, Mas Zakaria di Kenten, Pak Kliwon di Pulau Rimau, Oma Ana Prabu Muli yang sudah bergabung via telepon. Terima kasih juga Pak Roni di Palembang, Pak Romli di Muara Damai Sumbawa, dan Bunda Vera yang sudah monitor juga dan bergabung via WA kita di 0821 727 9090. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan dari Mutiara Pagi. Semoga akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan Isra Mi'raj perjalanan iman. Saya Nadir bersama rekan Rama pamit undur di Mutiara Pagi. Semoga penuh keberkahan dan membawa keimanan kita selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kanal Informasi